Kenapa? Kamu ingin melihat saya menari. Pemenangnya belum diputuskan. Masih lupakan, saya tidak akan menyerah. Yang baru saja mengusir kamu adalah Sharon, direktur kreatif dari Departemen Kreatif. Kamu bahkan menyinggung dia dan kamu masih ingin bergabung dengan perusahaan. Tidak mungkin menari saja di sini, Wang. Menari saja. Kenapa dia menarik saya? Berhenti menonton semuanya. Ambil. Posisi kamu, tidak boleh ada kesalahan dalam acara malam ini. Oke. Jangan lihat, jangan lihat. Oke, UM. Hei. Kita akan lihat hasilnya besok. Tapi malam ini, ada kesempatan untuk kamu bertemu Frank dan semua orang penting di perusahaan. Di mana mereka sebenarnya? Kami. Di awan. Membawa Anda. Kemana? Kami akan naik. Tidak, itu Anda. Bukan, saya ada pengawasan di lift. Jadi Anda tidak bisa naik lift. Kami akan bertemu di tangga atas, ayo. Mari kita undang MS Sabrina, Direktur Pemasaran merek King yang di Cina. Dan Mr. O, Presiden Langya PR di Cina ke panggung seperti.
Yang Anda semua tahu, merek Qingyang adalah perusahaan induk dari merek Qingyang yang telah memasuki pasar Cina selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah produk baru pertama yang kami rilis. Jadi sudah lama dinantikan. Namun masih menjadi misteri. Seperti MS Sabrina, simbol kecantikan dan kebijaksanaan Merek untuk Qingyang. Mari kita berikan sambutan hangat untuk MS Sabrina dan Mr. O. Tersenyumlah terus seperti yang Anda lakukan sekarang. Ada gadis media di depan Anda. Anda melakukan hal yang salah di waktu dan tempat yang salah lagi. Orang yang tidak melakukan kesalahan tidak menyenangkan. Ikuti saya. Merek Qingyang kami sudah lama dinantikan, karena kami berdedikasi untuk memahami konsumen Cina. Kami berharap untuk menjadi produk yang paling dapat dipercaya. Dalam pikiran mereka hari ini adalah hari di mana Qingyang dan Langya Public Relations secara resmi menandatangani kemitraan. Ini juga menandakan bahwa merek Qingyang telah mempercepat langkahnya untuk memasuki pasar Cina. Pergi sekarang, kecuali Anda memiliki undangan. Direktur Siri, maaf, mengapa? Anda di sini? Silakan pergi dengan cepat. Saya tidak tahu di mana yang lain. Mengapa hanya saya di sini? Kami sepakat untuk menaruh hadiah dan materi yang disiapkan untuk tamu di meja check-in. Nanti aku cari mereka. Maaf. Aku tidak tahu bagaimana kamu dapat undangan ini, tapi karena kamu sudah di sini dan punya undangan, semoga kamu senang. Apa kamu bingung? Ini bukan permainan untuk orang seperti kamu. Pergi cuci muka tidur. Lupakan semua ini. Dan pergi ke tempat lain dengan senyuman. Haha, amit-amit. Aku Li Xiao cantik alami dan berbakat kami. Baru saja menikah belum lama. Tunggu saja lihat seri pertunjukan bagusku dimulai. Saksikan pernikahan indah pengantin dan Lang-Lang. Mengapa jenius wirausaha yang sok benar itu masih di sini? Aku tidak yakin. Mengapa dia masih di sini? Mungkin ada undangan sekarang. Kami ingin mengundang untuk menyaksikan pernikahan indah Qingyang dan Langya. Silakan undang.
korban lain seseorang. Harus bertanggung jawab. Bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Tentu saja. Hari-hari dilangnya masih layak diingat. Juliet juga punya tanggung jawab. Bagaimana Juliet bisa bertanggung jawab atas bawahannya? Lagi pula dia adalah wanita yang tidak akan membiarkan siapapun mencari kesalahan. Dia cemburu ketika bawahannya mendukungnya. Aku penasaran. Apakah tanda dengan kata Ruiku juga akan berdiri suatu hari? Assistant, tolong jelaskan padaku apa yang terjadi. Aku akan jelaskan dengan jelas. Foto ini menyebar seperti virus di internet. 2 menit yang lalu, Presiden Global meneleponku dan berkata bahwa perusahaan tidak pernah punya masalah sejak didirikan pada tahun 1946. Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya, dan dia meminta saya untuk menulis laporan investigasi dalam 2 jam dan mendiskusikannya langsung dengannya. Saya sudah memesan penerbangan ke Beijing dalam 2 jam untuk melaporkan pekerjaan saya. Saya sarankan Anda menulis surat pengunduran diri sekarang. Jangan khawatir Frank, saya sudah menulis surat pengunduran diri. Sejak hari pertama saya sebagai Direktur Kreatif Eksekutif. Itu sudah ada di laci meja saya. Selama 3 tahun sekarang. Anda selalu bisa mengambilnya kembali, tetapi sebelum Anda berangkat ke Beijing saya ingin menyelesaikan masalah yang perlu kita tangani di saat kritis ini. Kita sedang menghadapi 2 krisis saat ini. Yang pertama adalah tanggung jawab kita terhadap merek dan memulihkan citra mereka secepat mungkin. Yang kedua adalah krisis kita sendiri di Langya. Kesalahan besar terjadi di acara perusahaan kita, dan citra Langya juga terkena dampaknya. Dengan kata lain, kita harus menangani hubungan masyarakat kita sendiri kali ini. Saya mencuci APA yang Anda katakan. Kuncinya adalah solusinya. Saya sudah memberitahu semua direktur, dan mereka sedang dalam perjalanan. Hei, apakah Anda melihat semua lampu itu menyala? Apakah? Mereka semua menyala? Lembur? Salah. Dengarkan pendapat Paman Zuo. Seorang petugas kebersihan. Pendapat seorang petugas kebersihan. Dan larut malam, jika Anda melihat semua lampu menyala di Departemen Kewirausahaan di lantai 16, itu berarti ada bisnis besar. Banyak orang pasti akan senang dan membagikan amplop merah besar. Jika Anda melihat semua lampu menyala di Departemen Pelanggan di lantai 17, itu berarti perusahaan mengalami sedikit masalah. Anda pasti akan mendengar banyak orang mengeluh tentang potongan gaji. Contohnya, jika semua lampu di area kerja Frank di lantai 18 menyala, itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Hei, lihat lampu-lampu itu, apakah semuanya menyala? Apakah mereka semua sedang? Lembur? Salah ini. Adalah pendapat Paman Zuo. Pendapat seorang petugas kebersihan. Yaitu benar untuk pendapat seorang petugas kebersihan. Dan larut malam, jika Anda melihat semua lampunya menyala di Departemen Pembakaran di lantai 16, itu berarti ada penawaran besar. Banyak orang pasti akan bahagia dan akan memberikan amplop merah besar. Jika Anda melihat semua lampunya menyala di Departemen Pelanggan di lantai tanggal 17, itu berarti selalu ada beberapa masalah kecil. Anda pasti akan mendengar banyak keluhan dan pembayaran Anda akan dipotong. Tetapi jika semua lampu di area kerja Frank di lantai 18, artinya hal besar telah terjadi.
Banyak orang pasti akan patbut mereka dan keluar. Itu hanya berarti satu hal. Semua orang dosis. Dan Anda juga dihiasi. Khawatir tentang diri Anda sebelum mengkhawatirkan saya admit IJ kemenangan. Perusahaan belum terdaftar. Datang ke saya setelah makan telur. Lalu Anda akan kalah? Temukan saya di studio Dionysus. Juli ini terserah Anda. Sharon, Anda bertanggung jawab sepenuhnya. Saya tahu saya sedang mencari Julie. Di sini. Maaf, hei. Saya tidak ingin dia keluar. Baik, dia adalah direktur kreatif yang luar biasa. Hanya Anda yang bisa menyimpannya sekarang. Tunggu, saya punya sesuatu untuk ditunjukkan pada Anda kami. Harus mengandalkan gadis ini untuk berhemat. Kehidupan kita harus kita katakan. Apa yang terjadi hari ini adalah sengaja diatur oleh kami. Karena saya melihatnya secara online. Perhatian merek telah meningkat secara signifikan. Banyak forum, terkenal telah menyiapkan benang diskusi khusus untuk itu. Untuk sebuah merek baru. Ini jelas merupakan keajaiban dalam industri PR. Jadi yang perlu kami lakukan adalah untuk memandu pendapat publik mengenai arah yang bermanfaat bagi kami. Dan semuanya akan baik-baik saja. Kenapa kita mengandalkan gadis ini? Untuk memandu pendapat publik. Ingin melihat kami? Ekspresi malu yang ditangkap oleh wartawan. Tidak, terima kasih. Karena itu kita benda penting untuk menyimpan kehidupan kita. Ketika semua orang panel. Satu-satunya orang yang tersenyum di kamera. Anda tidak menginginkannya. Untuk mengganti Anda. Kan ya? Sharon transfer manajemen senior belum memilih. Julie, dengarkan dia menyelesaikan kata-katanya. Membuat gadis ini menjadi direktur kreatif eksekutif. Ini hanya ukuran sementara. Untuk menaruh dengan tenang. Dia YG pakai buat blokir senjata medianya. Sehingga mereka akan menyalakan kembang api bukan peluru. Kami ingin semua orang percaya hal itu. Semua yang terjadi malam ini. Strategi PR terbaru kami. Dan bukan kecelakaan alasannya. Kenapa gadis tersenyum begitu senang adalah karena Shi rencanakan semua hal ini. Jadi langkah pertama kami adalah menemukan gadis itu. Saya yakin kami akan menemukan solusi yang akan memuaskan dia. Langkah kedua adalah untuk menghubungi semua outlet media dan lanjutkan konferensi tekan di pagi hari. Pada saat yang sama beritahu stasiun TV untuk siaran langsung konferensi. Dan mengatur untuk wawancara yang komprehensif. Partisipan berpartisipasi termasuk CEO King Yang Frank Yao. Dan eksekutif baru. Direktur kreatif. Kami juga perlu menemukan ahli listrik. Dan biarkan dia untuk tetap tenang. Saya sudah memiliki asisten saya melakukan itu. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah. Jadi bagaimana kita menemukan gadis itu? I remember. Ia wawancara hari ini. Jadi Departemen SDM seharusnya memiliki informasinya. Saya menghosting wawancara ini. Namun sayangnya dia tidak meninggalkan informasi pribadi. Dan dia tidak salah satu pemohon praterdaftar kami. Aku tidak akan kebohongan. Untuk menyimpan posisi saya. Jika dapat membantu perusahaan keluar dari predikat ini, saya tidak keberatan. Saya mengerti. Ini no you know. Nomor telepon gadis. Anda bersama.
Maksudnya gimana? Dia memakannya. My Tuhan, Makanya hei, asalkan kamu setuju dengan permintaanku, kantor ini akan menjadi milikmu. Mulai sekarang, kamu adalah Direktur Kreatif Eksekutif di Langya Public Relations. Selain itu, masih banyak keuntungan lainnya. Kamu sekarang adalah VIP. Tolong jelaskan lebih spesifik. Aku suka mendengarnya contohnya. mobil, hotel, apartemen. Gaji tahunan lebih dari 1 juta. Kamu pada dasarnya tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi. Perusahaan akan menanggung semuanya. Dan keuntungan lainnya, jauh lebih banyak daripada itu. Aku akan memberikan kontrak dalam sekejap. Isinya sangat jelas, bahkan aku iri padamu. Jika teman sekolahku tahu soal ini, mereka pasti akan muntah darah sampai mati. Tapi, aku punya satu permintaan. Tentu saja semuanya bisa dinegosiasikan. Putar badanmu. Dan aku ingin melihat punggungmu. Ini bukan lelucon. Aku serius aku. Hanya sedang melihat punggungmu. Bukan dia juga bukan dia hei. Bukan punggung itu. Oke, putar kembali. Apa kamu percaya pada Tuhan? Aku percaya. Dia mengirimmu ke sini. Tapi aku tidak setuju dengan permintaanmu. Apa kamu tahu apa posisi Direktur Kreatif Eksekutif itu? Departemen Kreatif adalah jiwa. Dan departemen terpenting. Di Langya Public Relations, Direktur Kreatif Eksekutif adalah jiwa dari jiwa tersebut. Kamu bertanggung jawab atas semua direktur kreatif seperti aku. Ada 6 direktur departemen yang sejajar denganmu. Dan kamu adalah yang paling penting. Dalam industri humas kreatif kita, kamu mungkin tidak akan mencapai ini seumur hidupmu sebentar. Ada apa? Apa yang menginspirasi kamu? Aku menang. Kamu menang ya? Tangan itu benar-benar melakukannya. Itu mendorongku masuk ke Langya Public Relations. Mereka menjadikanku Eksekutif Creative Director, asisten Frank Sherry. Biarkan dia datang. Hei, berhenti membual. Kamu eksekutif kreatif director, tapi kamu hanya sedikit lebih rendah dari aku, Paman Zuo. Aku bahkan belum sikat gigi. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya padamu. Haruskah aku pergi atau tidak? Kamu tahu itu jebakan. Tapi kamu tetap membuatku terjebak. Tangan itu membawaku sampai ke Langya Public Relations. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Kamu harus tanya dia. Apa yang harus kulakukan? Tanya dirimu sendiri. Dan aku akan mendengarkanmu. Oh, apakah kamu gugup? Dan gila. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, tapi kamu mempercayakan hidupmu padaku. Bagaimana jika hal buruk ini benar-benar terjadi? Mungkin mereka akan mengeluarkan organ dalammu dan menjualnya. Hahaha, maaf. Aku terlalu berpikir. Kamu tidak sebanding.
Aku percaya padamu. Bagaimana jika aku salah? Orang yang tidak pernah salah tidak menyenangkan. Itu poin yang bagus, tapi jika kamu pergi, kamu tidak akan pernah tahu siapa tangan Tuhan itu, dan kamu tidak akan pernah bisa masuk dan mendapatkan pekerjaan. Dari sekarang, kamu harus beradaptasi dengan kehidupan di perusahaan besar. Nama Inggrismu adalah Cherry. Aku tahu Cherry. Berarti Cherry. Tapi aku bukan Cherry, dan aku tidak ingin menjadi Cherry siapapun. Aku datang padamu karena kamu membutuhkanku. Aku tidak punya nama Inggris. Namaku Licia Sia. Oke. Masuk dan... mulai bekerja. Harus mengirimkan sepatu sebelum jam 8 pagi besok. Ini asistenmu Lily. Kamu bisa memintanya. Untuk apapun yang kamu butuhkan di masa depan baik di pekerjaan maupun kehidupan. Terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Ini bukan untukmu. Ini untuk pekerjaan. Satu-satunya hal yang perlu kamu khawatirkan sekarang adalah menghafal semua informasi ini sebelum malam ini. Aku tidak mengerti apa hubungannya ini dengan kegiatan besok. Aku sama lelah dan mengantuknya, seperti kamu. Jadi tolong jangan ajukan pertanyaan, karena kita tidak punya cukup waktu. Guru kamu bisa mulai sekarang. Jangan hanya tidur di tempat tidur petugas kebersihan. Aku akan istirahat di sini sebentar. Dan kemudian aku akan putus denganmu. Hei, kamu benar-benar bodoh. Direktur kreatifmu sekarang hanya sedikit lebih muda dariku. Sungguh tidak pantas bagimu untuk terus datang ke studio. Jadi, kurasa kamu harus bangun. Asia Smile. Hei Asia Smile. Bangun-bangun. Bangun.
Xiao Xiao bangun. Ham bangun. Tidak kamu mau bangun? Jam berapa ini? Jam 6. Kamu tidak melakukan apapun padaku tadi. Malam. Bukan? Aku takut. Aku belum selesai menghafalnya. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mengajarimu sebuah rahasia. Para reporter itu adalah veteran. Jadi kamu harus ingat. Bagaimanapun, listener pertanyaan yang kamu hanya punya 4 kata. Strategi PR. Apapun yang kamu pikirkan, teruslah tersenyum. Seperti di foto ini. Semuanya. Aku Li Xiao Xiao, Executive Creative Director dari Langya Public Relations. Kemarin aku menggunakan metode unik untuk membuat nama Qing Yang dikenal oleh semua orang secepat mungkin. Tarian Kanggu hari ini juga menunjukkan teman-teman dari berbagai kalangan kerjasama yang erat antara Qing Yang dan Langya. Kanggu sebuah duet memerlukan kepercayaan mutlak antara para penari. Meskipun ini pertama kalinya aku bertemu dengan pasangan menariku, aku percaya pada pilihanku. Ini adalah sikapku, dan juga sikap Qing Yang terhadap mitra. Karena sikap inilah, wawancara Qing Yang memiliki efek yang sangat baik. Baru saja saat menari, sebuah pikiran melintas di benakku. Jarak antara kami berdua sangat dekat. Jika orang lain memiliki ketombe, itu pasti akan terlihat. Jadi, shampoo anti ketombe Qing Yang pasti bisa menunjukkan kesempurnaanmu. Aku sarankan kita semua menggunakan Qing Yang ketika produk resmi diluncurkan di pasaran. Direktur Li, apakah pantas menggunakan grafiti pada merek produk perusahaanmu? Ini adalah bagian dari strategi PR kami. Melakukan terobosan inovasi dan menemukan elemen ekspresi paling modis untuk klien kami adalah yang harus dan wajib kami lakukan. Karena klien kami telah memberikan dukungan besar. Kamu tidak mengatur langkah ini sebelumnya. Menciptakan kejutan adalah strategi PR terpenting kami. Mengapa? Bahkan orang-orang di perusahaan sendiri terkejut. Dengan foto-foto itu, menjaga rahasia adalah inti dari strategi PR. Director Lee, mengapa semua kata-katamu adalah strategi PR? Karena setiap pertanyaan yang kamu ajukan kebetulan adalah bagian dari strategi PR kami. Kamu selalu berbicara tentang strategi publisitas. Strategi PR kamu mempelajarinya dengan cukup cepat. Kamu yang mengajariku itu. Aku benar-benar berpikir tarian Tango MU adalah ide yang hebat. Sangat avant-garde. Reaksi penonton sangat kuat. Sebenarnya itu semua berkat kamu. Inspirasiku datang dari kamu dan Suo Yuan menari di lobi. Dan aku serta Yoyan menari. Itu adalah hari pertama kamu datang ke Langya. Kamu melihat segalanya. Saya melihat di ruang pengawasan. Saya pikir banyak hal indah terjadi hari itu. Itu seperti mimpi. Bagaimana menurutmu?
Model baru 2009 yang kamu kenakan harus memiliki tujuan hubungan masyarakat untuk mengkonsolidasikan konsumen yang ada dan memperdalam kesadaran merek mereka, bukan meningkatkan penjualan sebesar 14% lagi. Jadi tema Copio Rating kami juga ditujukan untuk tujuan ini, memperkenalkan seorang asing. Jika kamu adalah bos sebuah merek, apakah kamu akan puas dengan mengkonsolidasikan konsumen yang ada? Saya tidak akan. Saya akan. Leichuan sekarang menghadapi ekspansi terus-menerus dari merek lawan. Jika kita meningkatkan kuota penjualan kita sekarang, itu akan sangat berbahaya. Saya pikir kita harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan perusahaan mereka tentang kuota penjualan. Bayangkan, jika kita memiliki semangkuk nasi di tangan kita, apakah kamu akan menyimpan nasimu terlebih dahulu? Atau mengambil nasi orang lain? Jika kamu terus berpikir seperti ini, mangkuk nasimu akan diambil oleh orang lain. Tradisi Lanyap Public Relations adalah ekspansi. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh seorang tentara. Tujuan mereka adalah selalu menyerang. Kapan rencana barunya? Besok sore. Besok pagi. Sayang. Kita sudah pindah ke rumah baru, datang dan lihat. Betapa luas dan terangnya. Cherry. Cherry. Telepon saya. Nama saya Licia Osiao. Ini kartu identitasmu. Namamu adalah Cherry di sana. Saya tidak membutuhkan kartu lain untuk mengidentifikasi saya. Dengan kartu ini saya bisa masuk dan keluar pintu utama dan mengakses database inti perusahaan. Hanya kamu dan kartu identitas manajer umum yang memiliki izin ini. Tentu saja kamu juga bisa menggunakan kartu ini untuk menikmati restoran VIP di lantai 8, spa di lantai 5 dan pusat kebugaran di lantai 6 secara gratis. Gunakan jalur khusus eksekutif dan naik elevator khusus eksekutif. Tapi semua ini milik Cherry. Bagaimana jika aku kehilangan itu? Julian Tuanju dulu adalah eksekutif direktur kreatif, tapi sekarang kamu yang jadi eksekutif direktur kreatif. Lily, tolong keluar dulu. Aku ada sesuatu untuk dikatakan ke Cherry. Aku akan menunggu di luar. Telepon aku kapan saja. Lihat Lily, aku sudah kembali. Dari sekarang, kamu hanya bisa mendengarkan perintah Cherry. Kamu milik Cherry sekarang, Lily. Maaf, Cherry. Tolong keluar. Biasanya posisi ini untuk pria. Tapi tradisi Lanyap Public Relations adalah, departemen kreatif hanya bisa diisi wanita. Jadi kita semua jadi pendatang